sudah bilang ini anaknya nggak bener. Dari awal pertama kali anaknya KC ke sini, terus dia tinggalkan SOM, saya langsung bilang ini anaknya nggak bener nih. Saya langsung WhatsApp sama Saifuddin Ibrahim, anaknya KC jangan tampilin lagi, itu orang nggak bener. Terus saya langsung diblok sama Saifuddin Ibrahim. Pengadilan KC bukti persiapan kalau sudah khilafah berkuasa, putus leher. Omega Suparno dulu itu bukti bagaimana penginjil itu dibunuh. Paul, Shalom Kopi Kristi. Ya, mau bilang sedih, putusan KC sebenarnya khususnya ya bagi semua warga negara Indonesia, khususnya bagi non Muslim. Jadi putusan KC sebenarnya ini pemanasan bila khilafah berkuasa akan tambah parah, yang namanya rajam dengan batu, penggal kepala, ya, kafir, bunuh akan terjadi. Nah, putusan KC ini adalah pemanasan bahwa inilah yang namanya ketidakadilan. Kita masih NKRI aja sudah kayak gini hasilnya. Buka mata. Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda. Itu yang dimaksud dengan retorika. Lihat video-video, itulah yang namanya retorika. Kenapa? Di dalam diri mereka itu agamanya apa? Adakah orang Kristen yang bersuara lantang seperti mereka? Nggak ada. Jadi, yang namanya suara kenabian channel ini, suara kenabian Abi yang sekarang lagi di luar, dukung penuh tanpa basa-basi. Bukti pengadilan KC adalah bukti bahwa, bayangin, pengadilan terlama penistaan agama KC loh. Dan apa yang terjadi putusan 100%. Artinya apa? Setiap hari sidang sampai larut malam, hakim siapapun, mereka mau dalam hati ya, menertawakan pengacara-pengacara ini. Kamu mau ngomong apapun, setebal apapun, pembelaanmu tetap 100%, 10 tahun. Ini buktinya. Nah, saya bicara ini kedengarannya marah ya. Bukan marah. Haruskah Papua merdeka? Bukan Papua sebenarnya. Papua, Manado, Kupang, Nias, mana lagi? Batak. Ya mungkin saatnya kita harus berpisah. Bahwa ya nggak bisa kalau kayak gini, toh. Tapi saya ada solusi, Pak Paul. Di dalam Alkitab, kalau kita baca perjanjian lama, bagaimana cara Allah menyatakan murkanya atas bangsa Israel, Allah selalu, wah ini anjing-anjing lagi ngamuk Pak Paul. Ternyata mereka mendengar suara saya. Ya, aduh. Jadi mari kita pakai cara yang tertulis. Cara tertulis adalah ketika kita berseru dengan sekencang-kencangnya kepada Allah, Tuhan Allah, alam semesta, bahwa ada ketidakadilan di sini. Ada ketidakadilan yang sedang terjadi di negara kita ini. Kita berseru hanya kepada Dia, dan Dia akan turun tangan. Saya yakin, percaya, Dia akan berkarya. Murka akan ada di sini. Jadi, ya, kita cuma bisa mengampuni siapapun yang memang hanya berretorika. Tetapi buka mata ya. Dukung penuh channel seperti ini ya. Dukung penuh apa suara Abi sekarang. Abi sekarang lagi live sudah 5.000 yang ikut. Saatnya menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Pengadilan KC bukti persiapan kalau sudah khilafah berkuasa, putus leher. Omega Suparno dulu itu bukti bagaimana penginjil itu dibunuh. Ya, jadi yang namanya kafir ya, persoalannya ya kan itu memang sudah tertulis dan diajarkan. Jadi ya sewajarnya memang di Arab sana 2.500 ayat, nah Abi hanya menyarankan 300 ya. Buka mata jadinya ya. Nah, kalau mau NKRI tetap
NKRI ya harus buka mata dan bersuara lantang. Jangan hanya retorika. Ade Armando, Denis Regar, Abu Janda, itulah bukti retorika. Kenapa? Karena darahnya kan, dia kan siapa? Ajarannya apa? Pegangannya dia bukan ini. Kalau ini kan Alkitab. Pegangannya dia kan yang itu. Sepinter-pinternya ngomong, tetap darahnya dia itu. Hakim sepinter-pinternya dia duduk di meja hakim, dalam hatinya dia udah tahu dia akan putus full 100%. Mau pengadilan 1 tahun pun, putusan akhirnya 100%. Artinya apa? Ini adalah bukti bahwa pengacara itu gagal. Sejago-jagonya pengacara, bukti bahwa gagal. Bayangin, vonis maksimal. Jadi, semoga suara saya yang keras ini didengar oleh Tuhan alam, semesta alam, Tuhan semesta alam, bahwa umatnya sedang tertindas. Ada ketidakadilan di negara ini. Ya. Mari kita berseru, minta Tuhan turun tangan untuk mengatasi ketidakadilan yang ada. Dengan cara dia, kita tidak tahu caranya apa. Tapi mari dengar suara-suara kenabian yang diserukan, baik lewat channel ini, channel yang lain yang menyuarakan kenabian. Tentunya misi kita adalah keadilan, kebenaran, ada di negara tercinta kita, Indonesia. Terima kasih, itu aja Pak Pol. Semoga suara rakyat ini didengar oleh pemerintah. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Oke, lanjut. Andi USA. Silakan semuanya boleh menjerit sekeras-kerasnya dengan ketidakadilan di Indonesia ini. Selamat pagi semuanya, shalom. Selamat pagi Amerika. Aduh, ini pagi-pagi udah kena beginian. And pertama kali, first of all, Pak Paul, saya di sini juga jadi Pak Bon. Kalau Sabtu Minggu ya kita berkebun. Anyway, pertama-tama saya mau bacakan ya ini 3 hakimnya nih ya. Vivi Purnamawati, Indra Muharam, Rika Emilia. Tu Gusti ora sare, apapun yang kalian kerjakan, murka Tuhan turun atas kamu. Ya, Vivi Purnamawati, Indra Muharam, Rika Emilia. Itu nama hakim-hakim yang pakai kerudung. Terus dengan kejadian Muhammad KC ini, kita bisa melihat how stupid orang ini pengadilan Indonesia. Ini menunjukkan kebodohan mereka ya. Ini ajaran yang paling sesat. Nah, lihat juga dulu tuh anak-anak kecil yang marching itu ya gantung si Ahok. Itu anak kecil-kecil itu semua dari pesantren. Jadi ini pendidik dari pesantren udah di brainwash. Isinya ini semua ini satanic verses. Ini orang gila semua ini. I'm pissed off. But what can you do? Kita bisa apa? You know, cara terbaik ya Indonesia pecah. Udah itu aja, udah nggak bisa terusan begini. Gila ya. Tapi di balik ini semua kita orang percaya, kita harus lihat Tuhan punya rencana. Kita harus percaya itu. Apakah rencana Tuhan? Kita nggak tahu. Kita bisa lihat nanti 5 tahun ke depan. Tuhan sedang bekerja. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Ini semua diekspos atas izin Tuhan. Dia punya rencana yang besar buat Indonesia. Udah itu aja Pak Pol. Saya ini lagi pagi-pagi lagi di kantor udah pengen ngamuk aja. Iya, memang kelewatan memang ya. Hukuman 10 tahun ini memang pengacaranya tolol, nggak kerja ya. 10 tahun mah nggak usah diapa-apain itu mah. Cuman dari awalnya sudah salah settingan. Nah, si Saifuddinnya tolol, nggak saya kasih tahu, nggak nurut, malah diblok handphone saya, kan goblok, udah saya kasih tahu, jangan pakai dia. Hati-hati anaknya KC, sudah saya kasih tahu. Ya, susah ya. Kadang-kadang makanya saya sedihnya di situ ya. Saya sedihnya di situ. Oke, lanjut. C. Halo Pak Paul. Iya. Halo. Waduh, ngeri juga ya 10 tahun ya Pak. 10 tahun itu hukuman seorang pembunuh itu Pak. Itu maksimal itu di PNPS itu. Ini mau tanya nih,
udah banyak nih orang yang di sini bilang katanya Indonesia mau pecah ya. Saya sih ngeri juga sih kalau pecah. Kemana lah kita sebagai minoritas kayak gini kan? Saya ya tinggal di wilayah yang mayoritasnya para serigala, Pak. Kalau mau pindah bagaimana, Pak? Saya juga sebenarnya kesel juga, Pak, ngelihat kayak gini ketidakadilan. Yahya Waloni cuma 5 bulan, ya kan? Sementara si Muhammad Kc 10 tahun itu maksimal itu. Maksimal itu hukuman seorang pembunuh itu Pak, 10 tahun Pak. Masih banyak lagi ini para penista kekristenan ya yang masih Sama-sama si Angelina Sondak 10 tahun kan? Iya. Ini saya Ya juga kan? sebenarnya berkecambuk juga Pak di hati saya, Pak. Saya sebenarnya mikir-mikir apakah saya sebagai warga negara Indonesia masih punya loyalitas gak terhadap bangsa ini. Bangsa ini sudah meludahi saya, mengencingi kepala saya. Apakah saya perlu berdoa kepada bangsa saya sendiri, gitu Pak? Apakah saya perlu memberkati negara ini atau tidak gitu? Ngeri ini Pak. Pikiran saya sudah kemana-mana gitu. Emak saya kalau saya nontonin Pauzang, jangan nonton Pauzang. Ini kebencian nih, hate speech ini. Ini orang nggak benar ini, bangsat ini. Ini membuat disintegrasi bangsa gitu. Dia mah enak-enak tinggal di sana. Kalian tuh cuma jadi pionnya saja nanti kalau rame-rame kayak gini. Tapi omongan Pauzang ada benarnya juga, Pak. Saya pikir-pikir kan. Jadi emang ini udah dikencingi kita nih. Kalau udah kayak gini, Pak. Menurut Bapak nih, Pak, strateginya kita sebagai orang Kristen, Pak, di negara yang kita sebagai minoritas. Kita perlu nggak menguasai suatu tempat, kita tinggal ke sana, kita eksodus gitu, Pak. Ini wilayah apa kayak gitu? Ya, saya dulu udah pernah kasih usul, 1, dukung Papua, sejahterakan Papua. Supaya jangan diperbodoh oleh pemerintah Islam. Sejahterakan Papua. Tauke, juragan, konglomerat. Kamu yang digorok pertama kali nanti, supaya hartamu bisa dinasionalisasi kan. Kayak zaman Soekarno dulu kan kita pernah melakukan nasionalisasi. Ya kan, banyak yang langsung kolaps kan. Nah, jadi support Papua. Saya nggak cerita Papua merdeka dulu nanti ya, tapi kita bikin sejahtera dulu Papuanya. Ya, kayak kemarin makanya saya dukung pelayanannya Pendeta Daniel Alexander. Kenapa? Karena itulah salah satunya, supaya jangan diperbodoh. Nah kemudian, kenapa Papua? Karena itu yang paling timur. Ya, nah kemudian yang kedua, ya, jangan kasih perpuluhan lagi ke gedung-gedung gereja yang megah-megah itu. Pendeta-pendeta yang pakai limosin, yang pakai berharta benda kayak Gilbert CS itu jangan kasih lagi. Ya, tapi kasihlah untuk diakonia sendiri. Ya, kalau Anda curiga nih Damaris dikorupsi, ya, Anda diakonia sendiri. Berapa biasanya Anda kasih perpuluhan ke gereja? Saya kasih berapa? 1 juta Pak. 1 juta belikan nasi bungkus, tiap sore bagi sendiri. Saya biasa kasih 50 juta Pak. 50 juta belikan nasi bungkus, suruh karyawan membagi semua. Itu. Kalau saya boleh usul ya Pak ya, sebenarnya nggak perlu ngasih nasi bungkus ke orang-orang kayak gini lah Pak. Agamanya apa kita tahu kan. Mendingan kita kasih aja duit ke orang Papuanya langsung Pak. Udah langsung bikin satu desa gitu jadi. Tapi ketika Tuhan Yesus suruh kita kasih makan, dia punya alasan yang jelas. Maksud saya prioritaskan aja seiman kita. Jadi kita kasih makan saudara kita ya yang miskin, tetapi kita juga kasih makan musuh-musuh kita. Itu perintah Tuhan. Dari situ mereka akan melihat. Ya, makanya kenapa Indonesia bodoh? Karena lapar. Terus mereka diiming-iming pakai agama. Terus mereka mengharapkan sesuatu dari agama itu. Tapi kalau nggak lapar, mereka nggak akan mudah dihasut oleh agama.
Ya Pak, ini zaman udah internet Pak. Ya, tapi kalau lapar tetap mereka akan cari agama. Orang lapar itu kan cari agama. Mereka cari kambing hitamnya kenapa saya lapar. Orang yang lapar, ya, lapar ini bukan lapar, oh saya lapar pengen makan, bukan ya. Lapar tuh sampai berhari-hari nggak makan, sampai dia bingung besok mau makan apa, itu namanya lapar. Orang miskin papa, dia akan cari agama. Supaya dia bisa menyalahkan satu, bisa menyalahkan orang lain, oh ini karena kafir sih, nah, itu kan. Kedua, dia bisa menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan nih, ketika dia nyalakan diri sendiri, karena saya mungkin orang berdosa, orang apa, orang apa, orang apa. Dia pokoknya cari siapa salah, kenapa saya lapar. Ya 3 hal itu. Orang itu kan cari agama, orang lapar itu akan cari sesuatu, keajaiban. Nah makanya jangan kasih lapar supaya rasional. Yang kedua, ya, jangan kasih ke gereja. Yang gedungnya mewah-mewah itu, yang pendetanya pakai kaya-kaya itu. Karena Anda sedang ditipu oleh Gilbert CS. Tetapi untuk apa? Untuk diakonia lagi. Lihat, jemaat yang miskin siapa? Kasih makan. Orang Kristen yang nggak bisa bayar sekolah disupport, masuk Papua. Itu juga. Nah, apa yang harus dilakukan ketiga dalam masa-masa ya gini ya, keluhan ketiga ini? Apa yang harus kita lakukan? Terus beritakan Injil. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Beritakan Injil. Itu penting sekali memberitakan Injil. Lalu, dan yang paling penting, yang keempat, kalau Anda takut bersuara, viralkan video saya. Karena video saya akan menjadi suara, oh ini provokatif, sekali, 2 kali dia akan kaget, 5 kali, 10 kali dia akan setuju dengan apa yang saya omongkan. Dan itu akan menjadi satu kesadaran. Sekarang kan banyak disadarkan, coba lihat. Banyak orang mulai tersadar, oh iya, apalagi sekarang ya, omongan saya terjadi semua nih tentang KC nih. Terjadi semua. Siapa sih yang berani ngoceh-ngocehin orang Indonesia, pemerintah Indonesia? Kan cuma saya kan. Saifuddin aja nggak berani ngocehin pemerintah Indonesia. Cuman saya yang berani ngocehin pemerintah Indonesia. Nah, ada satu lagi ya, ada satu lagi. Hapuskan agama dari Indonesia. Kalau kemarin ada yang ngomong ya, kalau kamu orang beriman, kamu tidak akan menista agama orang lain. Salah, agama itu harus dinista supaya kamu tahu ya agama itu benar apa enggak. Agama itu harus dinista ya, diuji, dinista, supaya tahu agama itu benar apa enggak. Nah, kalau agamanya itu kayak Islam, itu jelas nggak benar. Begitu dinista kan yang ada pembunuhan dan darah-darah kan. Nah, sementara agama lain dinista, tenang-tenang aja. Buddha, Hindu, Kristen, dinista mereka tenang-tenang aja. Itu dinista kan bacok. Oh, ini memang Allahnya bangsat biadab kan. Itu aja. Jadi desain ke situ kan Pak, buku Iya. manualnya. Makanya kita sudah ngerti, makanya agama itu memang harus dinista supaya orang tahu imannya itu benar apa enggak. Nah, kalau imannya pengen yang bunuh gara-gara agamanya dinista, ya berarti itu agamanya kamu nggak benar. Yang ngajari kamu nggak benar, agamanya kamu nggak benar, kitabnya nggak benar. Ya, termasuk si Mahmud, siapa tuh, saya aja marah, katanya Ade Armando kan, saya aja marah Paulus yang ngomong begitu. Berarti agama kamu nggak benar, kitab sucimu nggak benar. Saya saja di nista-nista nggak marah kok. Cuman karena ada ketidakadilan itu, maka saya marah. Bukan karena agama saya dinista, tapi karena ketidakadilan yang terjadi. Ya, jadi paling penting itu tetap diakonia. Ya, itu penting sekali. Karena apa? Orang yang bodoh tidak akan mudah dihasut oleh agama. Orang yang lapar, orang yang kenyang. Tapi orang yang lapar itu akan mudah dihasut oleh agama. Makanya kasih makan seterumu biar dia ketika dia lapar. Dia akan lihat kasih. Masalahnya gereja kan udah nggak mau kasih makan lagi kan. Gereja kan sibuk beli limosin sama pamer jam tangan kan. Nah disitulah gereja itu sesat. Makanya jangan kasih yang kedua, jangan kasih uangmu ke gereja yang demikian. Tapi buat apa? Ya buat diakonia lagi. Kalau Anda tidak percaya dengan Yayasan Damaris, Anda lakukan sendiri. Karena itu penting sekali. Dan Tuhan Yesus mengajarkannya. Ya, Pak, apakah kita diajari mengaku untuk menghina pemerintah? Anda tidak boleh menghina pemerintah Indonesia karena Anda warga negara Indonesia. Saya warga Eropa. Saya punya hak untuk bersuara, untuk nuding.
Karena itu bukan pemerintahnya saya. Gitu ya. Terakhirnya Pak, Mm-mm. ini kan di MKC kan pasti banding nih Pak. Ini Banding, dideketin harus aja, banding Pak, dong. di MKC-nya Pak. 10 tahun buset. Kalau di korting tuh masih lama juga 7 tuh, 7 tahun, tahun. 7 tahun. Iya, kalau enggak, maksud saya setidaknya dia tetap 10 tahun Pak. Itu kan ngeri juga Pak. Iya, Kalau di korting nanti dia remisi apalah, grasi lah, cuma 7 tahun gitu kan. iya Itu kan tetap lama lama, juga. lebih lama dari Yusuf Roni. Kalau bisa dideketin lah, carilah pengacara yang bagus gitu lah ya, siapalah ya. Galarua bersedia selama anaknya KC jangan ikut campur. Kita sudah tawarkan bantuan berkali-kali, 3 kali Pak, kita ditolak Pak. Ya, kita sudah 3 kali tawarkan. Yang kali ini, kalau KC mau minta bantuan, kita akan tetap akan bantu Pak. Ya, tetapi anaknya KC tidak boleh ikut campur. Emang Karena anaknya nggak benar. Dari awal kan saya sudah bilang ini anaknya nggak benar. Dari awal pertama kali anaknya KC ke sini, terus dia tinggalkan SOM, saya langsung bilang ini anaknya nggak benar nih. Saya langsung WhatsApp sama Saifuddin Ibrahim, anaknya KC jangan ditampilin lagi, itu orang nggak benar. Terus saya langsung diblok sama Saifuddin Ibrahim. Dia mata duitan atau bagaimana Pak? Kan Saifuddin yang ngomong, anaknya KC mata duitan pengecut, istrinya KC mata duitan pengecut. Kan Saifuddin sendiri yang ngomong kan. Kan sudah saya bilangin dari dulu Saifuddinnya kan. Ya, fokus aja dulu dah kita ke Iya. bagaimana dia, gitu aja Saifuddin dulu, sudah saya omongin dan Saifuddin sendiri kan ngakui kan di YouTube-nya itu kan. Anaknya KC ini pengecut ya, dan mata duitan. juga Ya itu kan? satu darah dengan MKC Pak, kita jangan memperkeruh juga Pak. Nah, Gitu enggak aja, juga. Enggak, justru kita yang begini-begini ya bukan memperkeruh. Kita sudah tahu dari awal salahnya di mana. Itu sudah saya ingatkan dari dulu. Kalau yang namanya salah kita kasih tahu salah. Itu kita bukan bongkar aibnya orang, memang sudah dari awal sudah salah. Itulah sebabnya kemarin waktu ada orang yang minta ngemis-ngemis uang, saya suruh cari dananya KC ngemis-ngemis di sini kan. Ya kan, mau buat sewa rumahnya MKC, mau sewa rumah di Ciamis buat lawyer, berapa sewanya? 10 juta sebulan. Saya kaget, saya saja 20 juta, nggak cukup 10 juta katanya sewanya. Saya saja bayar sewa rumah saya di Belanda 10 juta sebulan. Bayar sewa rumah saya 650 euro per bulan. 3 lantai. Nah dari situ saya sudah tahu, sudah kasih tahu Saiful udah lama. Nah itulah sebabnya, makanya saya itu tadi ya. Kalau memang Saifuddin sanggup ngumpulin dana buat KC, ya buka, tunjukkan. Nyatanya ngumpulin dari sini. Setelah saya stop di sini kan nggak kumpul lagi duitnya kan. Ya kalau nggak bisa buka saja rekeningnya Saifuddin. Ya kan masalahnya kan nggak berani kan. Gitu loh. Nah itu tadi. Semua yang kita omongkan, jadi kita bukannya nggak mau tolong, kita sudah tolong bolak-balik. 3 kali dulu saya sudah tawarkan untuk ke Jerman. 3 kali juga kita sudah tawarkan waktu KC di penjara. Ya, semuanya itu ditolak. Ya, dan semua yang kita ngomong terjadi semua. Dan yang kita sangat marah adalah ya karena apa yang kita ngomong terjadi beneran. Kita berharap yang kita ngomong jangan terjadi, artinya cuma untuk spare room of error. Ternyata yang kita ngomong terjadi, makanya aduh, kan sudah kita bilangin. Nah, itu loh yang kita membuat kita. Nah, sekarang kita mau bilang apa? Sudah terjadi banding. Harusnya kita bisa banding. Kalau banding itu bisa separuh hukumannya. Ya. Ya kalau bebas nggak mungkin. Tapi yang secara umum itu kan 5-6 tahun. Separuh Ya kan? juga bisa mati Pak di situ Pak. Oh, makanya saya bilang belum lagi nanti di dalam digebukin lagi. Iya. Kan Saifuddin juga digebukin di dalam penjara kan? Udah penyakitan kan. Yang gebukin sipirnya loh, Saifuddin yang gebukin sipirnya loh waktu itu cerita kan. Apalagi sekarang dia sudah penyakitan begitu, stres kan, karena stres soalnya. Tapi kita tetap berdoa, setiap pagi kami doakan KC di doa fajar ya, kita doakan KC terus setiap pagi. Ya, supaya Tuhan lembutkan, Tuhan buka. Nah, supaya KC melihat kebenaran. Saya nggak tahu ya ada apa. Oke, lanjut ya. Ini